Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan membahas mengenai listrik dinamis ya. Jadi listrik itu di fisika dibagi menjadi dua, ada listrik dinamis, ada listrik statis. Yang pertama, di listrik dinamis kita akan ketemu dengan arus listrik. Nah, arus listrik ini sudah kita kenal ya di kehidupan sehari-hari. Arus listrik itu adalah banyaknya muatan listrik yang mengalir tiap satuan waktu ya. Jadi sebenarnya ketika kalian menyalakan lampu, saklarnya dinyalakan, kemudian lampunya ikut menyala, berarti di sana ada arus listrik yang mengalir. Kalau ada arus listrik yang mengalir, berarti ada muatan listrik. Oke. Nah, muatan listrik itu terdiri dari banyak elektron ya. Ada elektron yang meloncat-loncat. Jadi muatan ini bukan hanya satu elektron yang bergerak, tapi ada banyak elektron yang bergerak. Sehingga muatan listrik yang dimaksud adalah banyak elektron dikalikan dengan muatan satu elektron. Berapa muatan satu elektron? 1,6 kali 10 pangkat min 19. Satuannya kolom ya. Satuannya kolom, waktunya adalah sekon. Oke. Kemudian kita lanjut. Arus listrik. Nah, arus listrik itu diukur dengan ampermeter sesuai dengan satuannya ya. Satuan arus listrik adalah ampere, maka alat ukur arus listrik dinamakan ampermeter. Ampermeter harus dipasang secara seri, tidak boleh dipasang secara paralel. Contoh ya, ini ada gambar. Gambar ini mengilustrasikan ada satu tegangan atau satu beda potensial, satu sumber tegangan yang dihubungkan dengan kabel. Di sini ada R itu resistor atau hambatan. Kemudian kita tutup saklarnya. Kalau seperti ini pasti ada arus yang mengalir karena ada beda potensial. Di sini potensial tinggi, di sini adalah potensial rendah ya. Dari positif menuju negatif. Itu adalah arah arus listrik. Nah, arah arus listrik ini berlawanan dengan arah muatan elektron ya. Kalau elektronnya bergerak dari negatif ke positif, arusnya bergerak dari positif ke negatif. Nah, bagaimana cara mengukurnya? Kalau mengukur arusnya ya, silahkan dipotong di sini, dipotong. Kemudian ampermeternya diletakkan di sana. Kalau seperti ini sudah akan terbaca besarnya arus listrik yang mengalir. Tapi kalau kalian merangkainya paralel, maka arus listrik di sini bukan lagi arus listrik yang mengalir, tapi arusnya nanti sudah terbagi ya, terbagi menjadi dua, yang naik ke ampermeter, ada yang lewat ke resistor. Kenapa? Karena kita ingat ada hukum Kirchhoff 1. Nah, hukum Kirchhoff 1 mengatakan bahwasanya banyaknya arus yang masuk sama dengan banyaknya arus yang keluar. Jadi setiap ada percabangan, maka arusnya nanti akan terbagi sesuai dengan cabangnya. Kalau saya lihatkan gambar ini, maka akan ada I1 yang masuk, I2 yang masuk, dan I3 yang keluar. Nah, itu adalah bunyi hukum Kirchhoff 1. Jumlah arus yang masuk sama dengan jumlah arus yang keluar.